Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Lihatlah, ini adalah Yos. Pria lantang yang selalu ingin semua orang mengelilinginya. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dia inginkan. Darlin menggoyangkan bahunya, tertawa. Iya, aku keterlaluan. Kalau kamu tidak bisa menyetujui persyaratanku, kalau begitu, tolong lepaskan tanganmu ya. Anggap saja kamu merestuiku sebagai teman tidurmu selama 4 tahun. Tidak mungkin. Asalkan Yos memikirkan begitu, dia melepaskan tangannya. Wanita di hadapannya ini mungkin saja benar-benar akan seperti angin yang menghilang dari hadapannya. Hatinya bagaikan terjerat dengan jelas merasakan tubuh dadanya terasa sakit. Tenaga memeluknya tidak menjadi apa arti dari perasaan ini. Dia sudah tidak bisa puas hanya dengan sebuah ciuman. Kalau dia tidak boleh membiarkan Darlin pergi begitu dan membawanya kembali ke hotel untuk dihabisi. Tapi wanita di dalam Darlin melihat ke belakang Yos, tersenyum membuatnya tidak rela memutar tangannya dengan pelan dan menarik pria yang tegang itu. Bibir Darlin selalu menempel padanya, bagaikan kelinci kecil yang polos yang ada di tubuhnya. Tidak peduli berapa kali mereka berada di ranjang, dia selalu tidak bisa melepaskan dirinya. Sangat dingin. Hari ini malah menjadi orang yang berbeda, membeku, membuat Yos tidak sanggup untuk melepaskannya. Yos, apakah hatimu juga sama dengan dinginnya dengan bibirmu? Begitu lama, tidak peduli bagaimana Darlin genggamnya selama 4 tahun sudah tepat, juga tidak akan menjadi panas, mendorong Yos. Dengan wajah merah, Yos pun terkejut dengan ciuman Darlin yang datang yang sudah berdiri itu. Tapi hanya sedetik. Yos dengan cepat tersadar itu juga dari wajah pria itu terlihat kesakitan. Secara refleks tubuh Darlin celananya, napasnya menjadi berat dan terus menciumnya semakin dalam orang. Darlin percaya apakah dirinya sudah penuh wanita yang ada di dalam pelukannya ini. Dia pun terkejut dengan tatapan Yos yang mengerikan sampai mundur setiap kali Darlin seperti menuruti dengan nada yang mantap dan tegas. Dia sepasang tangan perlahan memeluk pinggulnya yang berotot. Dan juga untuk mengurangi rasa was-wasnya, dia arah yang tidak terlihat oleh Yos. 2 tetes air mata pun mengalir di saat Darlin menutup mata. Dari sudut mata menetes hingga ke dalam kerah bajunya. Anggap saja dia menuruti dirinya untuk terakhir kalinya. Yos dengan jelas merasakan tubuh wanita itu gemetaran. Tenaga memeluknya pun menjadi semakin kuat. Dia sudah tidak bisa puas hanya dengan sebuah ciuman. Awalnya dia ingin melepaskannya dulu dan membawanya kembali ke hotel untuk dihabisi. Tapi wanita di dalam pelukannya terlalu antusias, membuatnya tidak rela menghentikan ciuman yang begitu panas ini. Dulu Darlin selalu begitu pemalu, bagaikan kelinci kecil yang polos. Tidak peduli berapa kali mereka berada di ranjang, dia selalu tidak bisa melepaskan dirinya. Hari ini malah menjadi orang yang berbeda, membuat Yos tidak sanggup untuk melepaskannya. Ciuman ini berlangsung sangat lama. Begitu lama sampai membuat Darlin merasa waktunya sudah tepat. Mengeraskan hati, mendorong Yos. Dengan wajah merah, menendang ke bagian bawah pria yang sudah berdiri itu. Saat itu juga wajah pria itu terlihat kesakitan. Secara refleks menjepit celananya. Napasnya menjadi berat. Kalau tatapan bisa membunuh orang, Darlin percaya kalau dirinya sudah penuh dengan luka.
Dia pun terkejut dengan tatapan Yos yang mengerikan sampai mundur beberapa langkah. Dengan nada meminta maaf dan tegas dia berkata, "Yos, maaf, aku melakukan ini karena terpaksa. Semoga kedepannya kamu tidak akan menggangguku lagi." Setelah berkata, Darlin tidak berani untuk membuang waktu. Bahkan dia tidak mengenakan heelsnya lagi, langsung mengangkat heelsnya dan berlari ke seberang jalan. Di sana, berhenti sebuah mobil hitam yang sedang menunggunya. Darlin tidak berani memalingkan kepala dan tidak perlu memalingkan kepala. Dia sudah bisa merasakan betapa mengerikannya tatapan Yos. Dia melakukan ini juga karena dia tidak memiliki cara lain lagi. Hanya dengan kesempatan ini yang bisa membuat Yos yang begitu hati-hati teledor dan kekuatannya sangat mengerikan. Sedetik pun Darlin tidak berani tinggal lagi. Naik ke atas mobil, dia buru-buru menyuruh supir membawanya ke rumah sakit. Setelah mobil berjalan, Darlin tetap tidak bisa menahan dan bangkit, lalu melihat dari kaca di belakang mobil. Pria itu sedang berdiri di bawah pohon. Bayangan besar menutupinya dan wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Tapi sepasang mata yang dingin itu, walaupun dibatasi kaca, Darlin juga bisa melihat dengan jelas api membara dari tatapan pria itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yos begitu hancur, dan juga hanya kali ini saja, dan juga karena penyerangannya yang tiba-tiba. Darlin juga tidak tahu harus mengatakan dirinya pintar atau bodoh. Dia tahu lain kali kalau dia bertemu dengan Yos, dia pasti akan mati. "Nona Darlin, kamu baik-baik saja kan?" Supir adalah Pak Budi yang pergi memperbaiki mobil hari ini. Juga adalah Darlin yang meninggalkan pesan padanya sebelum pergi. Menyuruhnya setelah pulang, pergi menjemputnya di rumah sakit. Tidak menduga sama sekali, di tengah jalan dia malah menyelamatkannya. "Aku baik-baik saja, terima kasih." Darlin memaksa dirinya untuk tidak melihat pria itu lagi, memutar badan dan bersandar di kursi. Barusan menyadari baju di punggungnya tanpa sadar sudah basah kuyup. Saraf yang tegang barulah merasa lega, menghela napas yang panjang. Barusan itu benar-benar menakutkan. Walaupun hanya sedikit saja, hari ini dia mungkin saja akan melapor ke sana. "Sama-sama, Nona Darlin. Apakah perlu aku mengatakannya pada Tuan Muda?" Pak Budi sedang mengatakan hal yang dialami Darlin tadi. Dia sama sekali tidak tahu kalau orang itu adalah Yos. Tapi melihat mobil yang berhenti di samping, dia mengira Darlin telah diganggu. Kalau bukan karena melihat isyarat tangan Darlin, saat ini juga dia pasti sudah melapor polisi. "Tidak perlu, hanya orang gila saja," kata Darlin sembarangan mencari alasan. Walaupun Pak Budi tidak setuju, tapi dia tetap menghargai keputusan Darlin. Dia tahu alasan dirinya ditinggal, juga tahu perasaan tuan mudanya pada Nona Darlin. Hanya berharap sampai saat itu Nona Darlin tidak mengecewakan tuan muda mereka saja. Yos menghabiskan banyak waktu Darlin. Sampai di rumah sakit, dia buru-buru melakukan hal yang diminta dokter. Langsung kembali ke tempat tinggalnya dan tidak berani asal pergi lagi. Satu hari bertemu 2 kali dengan Yos, benar-benar lebih mengerikan dari mendapat lotre. Kalau bukan karena Yos tidak mencarinya, dia mungkin akan merasa curiga. Apakah Yos memasang alat pendengar di tubuhnya? Sesampainya di rumah, Darlin menarik napas beberapa kali. Setelah menenangkan detak jantungnya, setelah beberapa menit dia barusan berpura-pura seperti tidak ada apapun yang terjadi.
Di dalam kamar, Derek berbaring sendirian di karpet dan tertidur pulas. Tatapan Darlin terlihat tidak tega, menggendongnya ke atas ranjang, menyelimutinya dan duduk tenang di samping ranjang sambil melihatnya, sedikit melamun. Tidak tahu bagaimana keadaan Yos sekarang. Saat itu dia terlalu buru-buru, tidak tahu tenaganya kuat atau tidak. Bagaimana kalau benar-benar melukai Yos? Hati Darlin mulai merasa tidak tenang. Yos seharusnya tidak begitu lemah kan? Kalau benar-benar tidak bisa seperti layaknya manusia biasa, hatinya sangat ketakutan. Wajahnya malah sangat ingin tertawa. Ada apa ini? Tiba-tiba ponsel di dalam tasnya berdering. Dia buru-buru menyimpan pikiran anehnya itu, mengeluarkan ponsel dan mengangkatnya. Hendrik, begitu pagi sudah menelponku. Sekarang di dalam negeri seharusnya masih belum jam 7 kan? Sekarang aku akan pergi ke bandara. Kamu dan Derek baik-baik saja kan? Bisa terdengar nada Hendrik yang sedang dia bisa terbang kembali untuk bertemu dengan mereka lagi. Kehidupan tenang selama beberapa hari ini membuatnya tidak rela kembali. Dia bersedia terus-menerus berada di luar negeri dengan Darlin dan hidup dengan tenang selamanya.